Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir di sini akan sedikit mereview tentang materi-materi sebelumnya. Ya, ada sih judulnya, tapi menurut saya ini tuh kayak kita nge-review materi-materi yang sudah lalu aja, karena di dalamnya itu menjelaskan tentang materi-materi yang sebelumnya. Jadi sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Jadi kelompok terakhir hanya akan menjelaskan sedikit-sedikit dan ya kayak nge-review, mengulang kembali gitu. Dan di bagian saya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian berita. Bagian berita itu ada 4, yaitu ada judul, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kalau misalkan di pembuatan cerita, ya penulisan cerita biasa gitu, itu kan cuma ada pembuka, isi, penutup. Nah, sedangkan judul tidak dimasukkan ke dalam kategori di dalamnya, meskipun biasanya di dalam sebuah cerita itu kan juga ada judulnya, tapi kategori judul itu tidak dimasukkan. Tapi kalau di berita judul itu dimasukkan ke dalam strukturnya. Jadi ada 4 struktur, yaitu head atau kepala itu berisi judul. Nah, judul itu biasanya singkat, padat, jelas, dan relevan dengan isi. Jadi, judul itu kayak garis besar dari apa yang ingin disampaikan di dalam isi berita tersebut gitu. Dan yang kedua yaitu bagian pembuka. Bagian pembuka ini biasa disebut juga dengan teras online. Astagfirullah. Teras berita. Mohon maaf. Teras berita ini berisi kayak kalimat-kalimat pembuka, gagasan utama dari apa sih yang ingin disampaikan di bagian isi. Selanjutnya yaitu bagian isi. Ya, isi berita atau body. Jadi, apa sih yang ingin disampaikan? Semua itu dituangkan di dalam isi berita tersebut. Dari penjabarannya, dan itu biasanya menggunakan lazim yaitu menggunakan 5W1H seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup atau biasa disebut juga dengan ekor cerita. Di sini itu biasanya berisi tentang tanggal, lokasi, dan nama penulis. Kalau misalkan di berita yang ada di TV-TV kayak gitu, biasanya itu penyebutannya itu ada di bagian akhir. Yang bagian akhir, bagian penutup itu biasanya kan mengatakan dari Kediri, dari Kediri siapa melaporkan kayak gitu. Ya, menurut saya sih itu yang dimaksudkan di dalam penutup ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Rizkwan Famadiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pedoman penulisan berita. Pedoman penulisan berita itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah singkat, artinya langsung menuju pokok persoalan. Kedua adalah spesifik. Spesifik harus secara tepat menceritakan pokok persoalan berita. Ketiga adalah identifikasi dengan jelas, yaitu menjawab pertanyaan berita. Keempat, hindari bentuk pertanyaan atau kutipan. Artinya, teras berita memberikan jawaban bukan pertanyaan. Selanjutnya adalah menyatakan waktu dengan tepat. Berita yang disampaikan harus baru, sebab waktu adalah elemen yang terpenting. Keenam, beri keterangan dengan tepat. Keterangan yang secara rinci dan jelas. Selanjutnya, bukalah teras berita dengan kalimat yang menonjolkan unsur-unsur yang paling kuat dalam kalimat berita. Yang terakhir adalah ikuti pegangan untuk menulis suatu kelengkapan gagasan dalam suatu kalimat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Diski Maulana akan membahas macam-macam berita. Dalam dunia jurnalis terdapat beberapa macam berita, diantaranya yaitu berita lampang atau strike news, berita yang langsung pada sasaran, diberitakan tanpa mencampur baurkan dengan opini penulis, dan disiarkan secara cepat dengan batas penyiaran biasanya 24 jam. Berita yang kedua, berita bertafsir. Berita ini adalah berita yang tidak sekedar menyampaikan fakta sebagaimana adanya, tetapi juga memberikan latar belakang sebab akibat peristiwa yang terjadi.
Yang ketiga, berita investigatif. Berita yang dihasilkan lewat sebuah proses penyelidikan atau investigasi. Yang keempat, berita berkedalaman. Hampir sama dengan investigatif, namun bedanya berita ini tidak ditulis berdasarkan pengungkapan sesuatu yang dirahasiakan. Yang kelima, analisis berita. Berita yang berkedalaman namun menyajikan juga kemungkinan yang akan dan bisa terjadi sehubungan dengan peristiwa yang menjadi topik tersebut penulisannya.